Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunapto di sini. Di video kali ini gue akan bahas salah satu project ya di Binance Smart Chain. Dia ini lebih projectnya itu mirip sama Yosi ya. Jadi kalau kalian tahu di video gue yang sebelumnya itu gue pernah bahas tentang project Yosi, di mana project Yosi itu merupakan pengembangnya adalah pembuat atau pengembangnya dari Shiba Inu token gitu ya. Jadi mereka pemilik Shiba Inu Project, lalu mereka menciptakan project Yosi, di mana project Yosi ini bisa melakukan staking NFT ya. Jadi kalian bisa staking NFT. Nah itu kalian bisa lihat di video gue yang sebelumnya, kalian cari aja tentang Yosi. Nah ini adalah project Jojo ya. Jadi di video kali ini gue akan bahas tentang project Jojo, Jojo.fun, di mana Jojo.fun ini itu persis sekali atau mirip sekali dengan sistemnya si Yosi tersebut. Nah, kira-kira seperti apa? Kita akan lihat lebih lanjut ya. Kita bahas di sini. Nah, kalau kalian lihat ke websitenya, ya, Jojo Fun ya, linknya simple banget. Dia Jojo Fun Metaverse. Dia ini merupakan decentralized meme coin yang menciptakan the best metaverse di Binance Smart Chain, di mana Jojo Fun Metaverse ini itu memiliki sistem NFT, game fee, smart toy, dan Jojo World. Ya, di sini kalian bisa lihat sendiri. Ya, ada tombol buy Jojo-nya ya, tokennya itu tickernya Jojo, lalu ada enter apps-nya atau depths-nya. Nanti kita cek apa aja sih depths-nya ya. Di sini kita bisa lihat ya, saat ini ada total supply yang di black hole atau di burn ya di angka 62,13% ya. Jadi yang sudah di burn 62,13%. Lalu memang berapa sih total maksimal supply-nya? Nah, kita bisa cek di website-nya di bawah sini. Jadi saat Jojo tokenomics-nya ya, saat pertama kali dibuat itu dia memiliki total supply di angka 1 triliun ya. Coba kita cek ya. 100 ribu, 100 juta, 100 miliar, 1 triliun ya, benar ya. Jadi total maksimal supply-nya waktu itu diciptakan di angka 1 triliun. Namun ketika diluncurkan itu 50%-nya itu langsung di burn sama developernya ya. Jadi 50% itu sudah di burn, lalu 36% itu fire launch supply ya, lalu 14% itu gradually destroy ya. Jadi dia perlahan-lahan nanti tokennya itu akan terus berkurang sampai tersisa 36% aja ya dari total 1 triliun itu. Saat ini kan dia kan sudah masuk di burn total itu 62,13% ya. Jadi sistemnya ini mirip persis sama Yoshi ya berarti ya. Oke. Lalu dia number of holdingnya saat ini holdernya itu masih sedikit di angka 174.000 wallet. Lalu Twitter followersnya itu juga hanya 83.200, Telegram membernya 104.500. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut seperti apa projectnya, kalian bisa follow Twitternya dan join Telegramnya ya. Lalu Jojo ini apa aja sih yang ditawarkan? Nah, jadi dia punya metaverse ya, ada 3 fokus dia, yaitu NFT yield farming ya, di mana NFT-nya ini itu cukup lucu ya. Tadi gue lihat gambarnya, nanti kita lihat seperti apa ya gambarnya. Jadi cukup imut-imut, lucu-lucu. Kalian bisa menggunakan NFT-nya dia itu untuk melakukan namanya mining, di mana setiap NFT itu punya ranking, lalu punya hash rate ya. Hash rate itu kecepatan miningnya. Jadi setiap gambar itu punya kecepatan miningnya berbeda-beda tergantung rankingnya dia kayak gitu. Jadi NFT-nya bisa untuk mining ya, kayak kalian melakukan staking menggunakan cake aja. Nah, cuma ini dalam bentuk NFT seperti itu ya. Lalu ada game fee ya, play to earn. Jadi nanti Jojo Gamepad dia nanti ada gamenya ya untuk menginkubasi dan distribusi. Oke, jadi nanti dia bisa bekerja sama dengan banyak project yang berunsur game gitu. Lalu yang terakhir ada Toy Fun Metaverse ya. Jadi dia mengkombinasikan ya seperti contoh NFT dan NFC /AR untuk mengkombinasikan menjadi high quality IP with trendy design to release bicycle toys. Seperti itu. Jadi nanti kemungkinan besar ya dia bisa meluncurkan mainan fisik kayak gitulah, bicycle toy ya. Oke. Ini tokenomiknya tadi udah jelasin. Lalu dia memiliki black hole algorithm ya. Dia jadi punya black hole algorithm di mana liquidity-nya itu sudah di lock di PancakeSwap ya. Jadi
aman lah ya, karena semua likuiditas itu ada di PCS. Lalu dia 100% decentralized ya. Jadi si timnya ini sama sekali tidak memegang token ya. Jadi kalau banyak investor mengkhawatirkan jika kalau timnya memegang token berarti bisa didam dong harganya. Ntar kalau timnya mau kabur, mau rug pull bisa tinggal jual semua tokennya. Nah, ini enggak ya. Jadi 100% itu decentralized. Memang dicek di walletnya juga timnya nggak memegang tokennya sama sekali. Lalu dia menggunakan sistem apa supaya untung? Dia menggunakan sistem currency holding dividend mechanism, di mana 4% dari setiap transaksi akan dialokasikan ke holder. Jadi misalnya ada orang yang melakukan jual atau ada orang yang melakukan beli, nah 4% itu sebagai pajak akan diberikan atau dialokasikan ke para seluruh holder Jojo token. Jadi ini bisa dibilang sistem apa ya sebutannya ya, sistem piramid, sistem Ponzi, skema Ponzi-nya kayak di SafeMoon ya. Jadi intinya kalau yang kayak gini-gini itu biasa skema, sebutannya sih skema Ponzi kayak gitu. Oke. Lalu fair launch 100% itu supply-nya udah masuk liquidity, nggak ada pre-sale, nggak ada alokasi ke tim member. Lalu continuous rising price floor, di mana 3% dari setiap transaksi fee-nya akan dikunci di PCS ya, dengan pairing Jojo, pairing BNB pool. Oke, jadi setiap ada transaksi ya 3%-nya masuk ke likuiditas ya di PancakeSwap. Lalu, nah ini yang juga yang penting ya, dia nggak ada whale shock safety, jadi nggak ada wallet yang memegang Jojo token lebih dari 1% dari total supply saat ini gitu loh ya. Lalu nggak ada transaksi yang bisa dijalankan lebih dari 10 billion tokens. Jadi kalau ada ada wallet yang punya 10 billion token lalu dia pengen jual Jojonya langsung semua, itu nggak bisa lah, langsung dibatalkan oleh smart contract ya. Jadi ini adalah sistem anti whale lah ya, anti dump harga lah. Ini penting, kalau memang ada, memang harus wajib ada sekarang. Lalu untuk roadmap-nya ini cukup rapi, menurut gue cukup rapi. Dia memang dia tidak memberikan informasi tentang kuartal berapa di tahun berapa dia akan meluncurkan sistem-sistem tersebut atau aplikasi-aplikasi tersebut, namun dia menggunakan sistem fase. Kalau kita lihat di sini untuk fase-fasenya sendiri dia membuatnya cukup rapi ya, secara teratur. Contoh di launch-nya ya, di sini kita bisa lihat yang sudah dihitamkan ini tuh sudah dijalankan, seperti contract development, audit, website social media release, bounty module launch, PancakeSwap launch, dan lain-lainnya. Lalu growth-nya sudah jalan ya, terakhir, nah nanti dia akan meluncurkan Jojo apps launch ya, berarti ada aplikasi di smartphone. Lalu ada Jojo NFT game launch ya, berarti nanti dia akan meluncurkan game NFT. Lalu game based kick off, lalu game based complete the first game incubation ya, nanti berinkubasi dengan game-game lainnya kayak gitu ya. Lalu nanti ada build list in more exchange. Sebenarnya sih ini nggak terlalu penting buat ditulis ya kalau menurut gua, karena ya ini merupakan sebuah kewajiban untuk semua project aset kripto. Lalu introduce well, lalu release first toy with NFC chips. Nah ini mungkin ini boleh nih, ini boleh ditunggu-tunggu untuk merilis game yang ada sistem NFC chipnya. Lalu release the first NFT plus NFC slash AR game ya, jadi nanti ada arti AR ya gamenya. Lalu Jojo game base complete incubation of 3 game. Jadi mungkin yang bisa ditunggu dua ini ya, dua ini sih kalau menurut gua ya. Oke. Lalu ya sisanya sih paling how to buy Jojo, kayak bisa beli di MetaMask atau SafePol atau Trust Wallet di PancakeSwap ya. Lalu ini game base-nya kan bisa lihat di sini ya, NFT-nya ya. Jadi cukup lucu tentang ayam temanya. Lalu Jojo partnernya ini dia ada Binance Smart Chain ya, karena dibangun di BSC. Lalu Certic, CoinGecko, CoinMarketCap, PCS, Trust Wallet, Token Pocket, Dex Guru. Ini sih normal ya, Dex Guru ini kan chart, ini soft wallet, chart, lalu ada Dego. Nah ini yang cukup menarik, yaitu dia kerjasama partner dengan Dego, Xworld Game, Seascape, Yosi, Treasureland, BGA, Kakak, NFT World, dan Crypto News ya. Sisanya sih normal ya, kayak wallet gitu-gitu. Cuma yang kita harus perhatikan tuh yang dia kerjasama dengan game juga. Oke? Dia juga ada kerjasama Yosi, yang kalau kalian tahu Yosi juga cukup berhasil ya.
Lalu ini sisanya sih FAQ, pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi apa itu tokenomic Jojo ya? Gimana kita bisa berekspektasi bahwa harga Jojo suatu saat akan naik terus ya. Jadi dia sudah bilang di awal 50% dari Jojo token sudah di burn yang 1 triliun tadi, berarti sisanya 500 miliar. Lalu dia sudah burn berkala ya sampai burnnya total 69% yang tadi kita lihat. Nah, setiap transaksi itu ada yang dikenakan pajak ya, pajak tax fee 10% dari setiap transaksi. Dia akan 4%-nya itu didistribusikan ke para holder, 3% itu akan masuk ke NFT pool, 3% itu akan diinjeksi ke liquidity pool di PCS kayak gitu. Jadi ya itu yang akan menjamin harganya terus naik, itu menurut pihak Jojo. Memang kalau si pengguna atau orang yang menggunakan token Jojo untuk transaksi, harganya pasti bisa dijamin naik. Tapi pertanyaannya adalah seberapa banyak orang yang akan terus melakukan transaksi atau membeli token Jojo ini, gitu loh. Nah, makanya Jojo ini harus pikirkan gimana caranya mereka membuat kebiasaan atau menciptakan sebuah aplikasi di mana orang itu akan terus menggunakan token Jojo untuk melakukan transaksi, entah itu jual atau beli, sehingga ya sistem sistem kenaikan harga Jojo ini itu udah pasti terjadi kayak gitu. Jadi kalau nggak ada yang beli ya nggak bakal naik, kayak gitu ya intinya ya. Lalu kalian bisa beli Jojo ini di PancakeSwap ya. Kalian wajib atur slippage-nya 12 sampai 15%. Gue saranin sih biar kalau kalian pengen amannya sih 15%. Cuma kalau kalian pengen bisa dapat token lebih banyak ya 12% itu juga boleh gitu loh. Jangan pernah di bawah 12%, kalau nggak pasti gagal. Jadi sayang kalian bayar fee transaksinya gitu loh ya. Nanti kontak address-nya gue taruh di deskripsi. Oke? 100% decentralized, nggak ada tim sell, lalu dia ada safe auto farming ya, dia ada compound di mana 4% dari setiap transaksi fee-nya akan didistribusikan ke holder kayak gitu ya. Jadi auto farmingnya ada, namun dia ada fee transaksi juga sebesar 4%. Oke ya. Oke, sisanya sih nggak ada lagi yang terlalu penting. Nah, kita langsung lihat ke apps-nya aja ya. Kita langsung lihat ke apps-nya. Kalian bisa pencet enter apps ini, nanti kebuka seperti ini ya. Nah, untuk apps-nya ini, kalau kalian lihat tampilannya mirip sama kayak Yosi dan PancakeSwap. Cuma kalau Yosi itu kan didominasi warna hijau, sesuai temanya. Kalau ini didominasi warna kuning ya, karena temanya itu anak ayam, itik ya, warna kuning. Jadi di sini dia ada pools-nya, kan bisa connect wallet kalian. Di sini saat ini, Jojo ini memiliki TVL atau total mining di angka 5 juta USD ya. Jadi masih sangat kecil ya. Ini masih sangat kecil, 5 juta USD ini. Total mining poolnya di angka 24 miliar ya ini ya. 24 miliar total mining poolnya. Di sini kita bisa lihat ya statusnya. Ya, jadi Jojo jenis pool ini ada 500 juta token. Lalu total mining hash rate-nya di angka 308.000 ya, mining hash rate-nya. Lalu total stake-nya 214 doang ya, jadi masih kecil, masih sedikit sekali. Lalu 1000 mining hash rate-nya ini di angka 9 dolar ya. Jadi per 1000 mining ini hash rate-nya itu dia menghasilkan 9 dolar kayak gitu. Nah, kalian kalau punya NFT-nya kalian bisa staking-kan di sini, kan tinggal klik aja. Nanti akan muncul NFT kalian kalau kalian punya NFT si Jojo ini kayak gitu. Ya, kalian klik aja, masukin NFT kalian lalu stake kayak gitu. Oke? Semakin tinggi hash rate kalian, maka semakin besar hasil dari mining kalian kayak gitu. Jadi ya kalau kalian punya NFT-nya yang bagus dan punya banyak, kalian NFT-kan, kalian staking-kan, maka hasilnya akan besar kayak gitu. Cara dapat NFT-nya gimana? Ada dua cara. Yang pertama itu blind box, cuma saat ini belum terbuka. Ini blind box ini bisa dibilang kayak gacha. Jadi dia nanti ada siapin box kayak gini ya. Ini random isinya ada 6 ini ya di sebelah kanan ini, kok kalian lihat ya.
ada 6. Ini random ya. Jadi bisa dapat farmer, bisa dapat chef, dokter, engineer, naik, scientist. Semakin tinggi maka semakin susah dapetinnya, rate semakin kecil, namun hash rate-nya, kecepatannya itu lebih tinggi kayak gitu. Contoh yang scientist ini udah jelas pasti hash rate-nya lebih tinggi daripada yang farmer ya kayak gitu. Harganya berapa? Harganya saat ini $0,3 per satu boxnya. Jadi lumayan mahal, kan harus siapin 129 USD atau setara 0,3 BNB. Jadi ini belinya pakai BNB. Ya, jadi ketika dia buka, dia akan ngasih tahu remaining amount-nya berapa. Misalnya dia hanya siapin 200 kotak doang, di mana 200 kotak ini isinya random, satu kotaknya 0,3 BNB kayak gitu. Jadi ketika dia buka ya kalian bisa beli. Nanti kalian buka kotaknya ya kan, oke-oke yang dapat yang mana kayak gitu. Oke, nah di sini ada probabilitasnya ya, probability-nya, lalu sama supply-nya. Contoh yang saintis ini supply cuma 3 doang, hash rate itu paling besar 1200, probability untuk mendapatkan itu di angka 0,75%. Kok kalian dapat sih hoki banget kayak gitu. Yang persenan yang paling besar apa? 33,42 yaitu Jojo Farmer, hash rate-nya hanya 100. Oke? Ya, itu cara pertama. Lalu kapan blind box ini buka? Untuk blind box ini buka kapan itu tergantung dari pihak si Jojonya. Ya, jadi nggak ada tanggal pastinya. Kalian harus join grupnya atau Twitternya, kalian pantengin. Biasanya mereka akan memberikan informasi, oh nanti fase 21, ini kan fase 20 ya. Nanti fase 21 kita akan buka lagi nih Jojo NFT blind boxnya tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian. Ya, jadi kalian harus siapin BNB kalian di soft wallet kalian supaya kalian bisa membeli boxnya kayak gitu. Ya, ini ngegacha lah ya. Lalu cara kedua adalah dari NFT market ya. Jadi kan bisa beli di NFT marketnya. Ini merupakan NFT yang dijual oleh para pengguna, para user. Jadi user-user atau orang yang sudah membeli NFT-nya dari blind box sebelumnya, mereka bisa jual di marketplace ini dan kalian bisa membeli. Ya, contoh di sini ini sistemnya bidding ya, auction ya. Jadi dia ada auction, ada market, kita lihat yang market aja. Nah, ini market udah ada harga. Contoh ya, Jojo, kita lihat Jojo Engineer. Nah, contoh Jojo Engineer ini dia sell price-nya atau harganya itu di angka 5.200.000 Jojo token. Ya, jadi kalian harus siapin 5.200.000 Jojo token untuk membeli NFT ini, yaitu sekitar $1.216. Ya, ini 1.000 ya, hitung walaupun koma ya kalian baca 1.000. Kalau yang contoh yang farmer ini itu 148 dolar ya, USD dolar ya, harganya di 637.000 Jojo. Jadi kalau yang blind box itu kalian belinya pakai BNB. Kalau NFT market ini kalian belinya pakai Jojo token ya. Di sini kalian bisa cek sendiri semua ya, ada harganya, ada Jojo X ya dan lain-lain. Kalian juga bisa klik untuk melihat statusnya ya. Di sini ada ownernya siapa, contract address, token ID, mining hash rate-nya, aset protokolnya apa, aset public chain-nya apa, kalian bisa baca sendiri di sini. Lalu dia juga belum pernah digunakan untuk breed ya. Di sini ada sistem breed. Breed itu menikahkan untuk mendapatkan NFT baru kayak gitu. Ya, di sini ada propertiesnya dan lain-lain. Next, fitur selanjutnya itu ada refine. Refine ini ibaratnya kalau kalian di game nempa gitu loh. Kalian menempa untuk supaya NFT kalian itu memiliki hash rate-nya itu yang lebih tinggi lagi gitu. Contoh di sini kalau kalian punya NFT kalian masukin NFT-nya, lalu kalian ada muncul total pay-nya berapa, harus berapa yang dibayarkan, bisa dalam bentuk Jojo token atau BNB. Kalian bisa pilih ya, kalian masukkan aja bayar. Nanti dia ada semacam plusnya. Contoh dia kalau plusnya itu 1 sampai 4 ya dia hash rate-nya jadi 130 kayak gitu. Kalau 6 sampai 8 hash rate-nya 1200 kayak gitu. Jadi ini fungsinya itu meningkatkan hash rate atau kecepatan mining di NFT kalian. Oke, lalu ada sistem breed. Sistem breed ini tuh kayak sistem menikahkan ya. Jadi kalian harus punya dua NFT yang berbeda. Contoh kalian punya NFT farmer sama scientist misalnya. Kalian masukin aja ya. Nanti klik lalu ada breed fees-nya, ada biaya untuk melakukan breedingnya kayak gitu. Ya, nanti kalian akan mendapatkan telur. Biasanya sih kayak gitu. Contoh di sini ada genetic probability ya. Jojo Farmer, hashtag 100, misalnya satu ST breed cost-nya itu 46,77, yang kedua sekian, ketiga sekian, jadi semakin lama semakin mahal. Ya, jadi di sini juga ada genetic probabilitasnya kayak gitu.
Oke, next ini ada namanya Cash. Nah, kalau ini tuh contohnya kalau di Yoshi itu Yoshi NFT Angel kalau nggak salah ya contohnya ya. Kalau di sini itu Jojo Gamer namanya. Ini maksudnya apa? Ini NFT khusus spesial di mana buat dapetinnya itu kalian juga termasuk gacha sebenarnya, cuma kan mengorbankan 4 NFT lain ya. Jadi di sini ada sebelah kanan sini ada 4 empat slot ya NFT. Kalian bisa misalnya kalian punya di sini kan di bawah nih ada tulisannya nih. Contoh ya, kita ambil contoh kalian punya eh, apa nih? Dokter deh. Contoh Jojo Dokter. Kalian punya Jojo Dokter ini 4 biji misalnya ya. Satu Jojo Dokter itu kan hash rate-nya 180 doang ya. Probability-nya 12%. Nah, kalau kalian masukin Jojo Dokter 4 ini artinya 12% dikali 4 itu di angka berarti 48%. Nah, ketika kalian udah masukin Jojo Dokter yang 4, kalian klik, maka kalian punya 48% kemungkinan mendapatkan Jojo Gamer. Oke ya, satu Jojo Gamer itu hasilnya 600. Jadi ya kalian ibaratnya mengorbankan 4 NFT untuk mendapatkan satu NFT yang baru. Namun nggak pasti ya, karena yang tadi kan Jojo Dokter misalnya kan 12 kali 4 yang 48%. Kalau kena 48%, kalian dapat NFT Jojo Gamer ya. Namun kalau kalian dapatnya yang 52%, ya hangus gitu. Kalian nggak dapat apa-apa dan NFT kalian hilang semua empat-empatnya. Jadi 4 NFT ini akan di burn. Jadi ini bisa dibilang merupakan sistem burning untuk NFT kayak gitu. Oke ya. Lalu ada bounty. Ya, lalu ada bounty. Jadi ini bounty program. Kalian harus connect wallet dulu. Di sini ada Jojo Routine Bounty di mana kalian kalau menyelesaikan misi-misi yang ada itu kalian memiliki kemungkinan untuk mendapatkan NFT. Jadi di sini ada banyak banget, kalian bisa lihat di sini. Contoh, kalian beli Jojo di PancakeSwap ya, beli Jojo di PancakeSwap lebih dari 1,5 BNB, kalian akan mendapatkan Jojo Gold Bounty NFT ini kayak gitu. Kalian bisa dapat NFT ini, kalian beli lalu kalian claim task ya, nanti akan muncul di sini. Ya, nanti sistem akan otomatis membaca apakah kalian benar memenuhi misi ini atau enggak. Nah, ini dia share itu hanya ada 5.000 NFT doang. Saat ini di angka 3.878 yang sudah diklaim kayak gitu. Jadi cara bacanya simple ya. Lalu end time ini adalah dia ada batas waktunya. Jadi misi ini hanya sampai tanggal 31 Oktober kayak gitu ya. Jadi di sini baik banget, kalian bisa baca-baca aja ya. Ada bit, ada apalagi nih, Jojo Refining Bounty ya, yang refine tadi, lalu Jojo and Binance NFT Bounty, lalu Jojo dan PancakeSwap, apalagi nih banyak banget nih, Jojo Growth Plan ya, kalian invite temen, lalu kalian ada Jojo Community Task ya, kalian bisa dapetin Iron Bounty dengan cara join atau follow Twitter, Telegram dan lain-lainnya kayak gitu. Ya, ini terbatas sekali. Oke, jadi kalau kalian bisa ikut, ikut aja, lumayan gratis. Lalu ada airdrop ya. Di sini airdrop ini cuma saat ini masih kosong ya, udah nggak ada lagi. Intinya sih kalian bisa menggunakan beberapa token atau NFT tertentu untuk mendapatkan gratis airdrop. Contoh di sini kan ada Jojo Body Dego ya. Jadi kalian bisa mint atau masukkan NFT-nya, nanti kalian akan mendapatkan airdrop dari Dego kayak gitu. Ada juga Yoshi, Seascape dan lain-lain ya. Jadi mereka memang sudah kerjasama. Gua rasa sih mereka ini si Dego, Yoshi dan Buddy Seascape ini, gua rasa tiga ini sama Jojo ya. Berarti ada empat ini. Kayaknya sih mereka satu tim ya. Antara satu tim atau satu hubungan atau gimana? Karena dari website, dari sistem semuanya gua rasa sama ya. Kurang lebih mirip sekali, dan mereka juga bisa langsung kerjasama. Jadi gua rasa mereka ini timnya antara pengembangnya sama atau di bawah naungan satu orang yang sama. Kita nggak tahu seperti apa karena memang anonim ya timnya ya kayak gitu. Lalu ada Evolve, cuma ini belum muncul ya, masih coming soon, sama Genbase juga masih coming soon. Jadi ini nggak bisa diklik dua ini. Lalu ada community ya, jadi di sini kalian bisa join community-nya dengan gampang. Ada Indonesian grupnya, kalian bisa join. Lalu Twitter, Discord, Telegram, YouTube, Medium, Facebook ya. Jadi kan tinggal klik aja nanti langsung kebuka linknya. Oke,
Lalu ada dokumen, ini white paper ya. Kalian bisa baca di sini kalau kalian pengen tahu lebih jelasnya seperti apa tentang JoJo ini. Ya di sini sih semua lengkap kayak gitu. Cuma kalau gue jelasin ini semua kan waktunya nanti makin panjang ya. Takutnya kalian bosen, jadi kita skip aja. Kita bahas yang lebih mudah digunakan aja sama kita. Lalu yang terakhir dia ada app download ya. Jadi ini masih belum bisa. Nantinya dia bisa download aplikasi ya, entah itu wallet atau game. Gua rasa sih wallet ya, kayak Yoshi itu ada walletnya ya, sekarang udah ada walletnya, jadi kemungkinan besar nanti Jojo juga punya walletnya kayak gitu. Oke ya, paling itu aja sih pembahasan tentang Jojo ini ya. Nah, untuk harganya, untuk di chart kita bisa lihat di sini ya, di Pukoin. Kan juga bisa lihat di Dex Guru, nanti linknya gue taruh di deskripsi ya. Chartnya sebenarnya lumayan unik ya. Kalau kita lihat di Dex Guru itu kalau kita jauhin, dia liquidity-nya itu di angka 936 ribu dolar ya, liquidity-nya nggak besar ya, karena gua rasa ini memang biasa project seperti ini sih nggak terlalu besar, memang masih baru. Di sini kalau di chartnya kita bisa lihat sendiri, dia ini stabil kenaikannya ya. Ini gua nggak tahu kenapa bisa kayak gini, ini agak menarik ya. Chartnya ini kalau kalian lihat kenaikannya itu stabil, kalau dia turun pun biasanya nggak lama dia bisa cepat recovery gitu. Ya, ini dari kita lihat dari 25 September sampai tanggal ini 3 Oktober ya. Jadi dari tanggal 25 September lalu sampai sekarang dia ini harganya relatif naik ya secara perlahan-lahan kayak gitu. Jadi ini bisa lihat cukup stabil ya. Kita coba turunin lagi ke bawah. Rata-rata kayak gitu ya. Kalau kalian lihat, perhatiin dia chartnya malah unik gitu ya. Kita bisa lihat juga di sini ya, di Pocoin gua ambil time frame itu, kita ambil 12 jam supaya gampang lihatnya. Kita mundurin ya, ini ya chartnya ya, cukup unik loh kalau kalian perhatikan ya. Ya, jadi apakah nanti si Jojo ini akan dump? Bisa jadi kalau memang yang para pembeli di sini itu menjual, itu udah pasti TP. Apakah masih bisa naik lagi? Bisa juga terjadi, kayak Yoshi yang merupakan project yang gue lihat cukup sukses ya. Dan ini Jojo ini bisa dibilang replikanya Yoshi ya. Jadi apakah nanti akan naik? Bisa juga iya, bisa juga enggak ya. Jadi balik lagi itu ke kalian aja, semua ada resikonya masing-masing. Ya, kalau kalian, intinya sih kalau kalian beli sebuah token-token seperti ini ya kan harus tahu resikonya ya. Membeli berdasarkan resiko. Oke, lalu ada satu informasi lagi yang mau gue sampaikan ya. Tadi kan ada blind box ya, di mana blind box ini itu kan kalau kita beli pakai BNB, pasti biasanya ada pertanyaan seperti ini. Kalau developernya bisa menciptakan NFT melalui jalur blind box ini, lalu kita membeli box ini, berarti duitnya semua ke developernya dong. Jawabannya dia udah ngasih tahu di sini di bagian dokumen ya. Nah, di sini ya, after the JoJo NFT blind box is sold, the sales revenue will be distributed in the following way. Nah, jadi dia ngasih tahu 100% hasil penjualan NFT-nya itu akan didistribusikan kemana aja. Jadi di sini dia udah bilang 50% itu akan masuk ke black hole address untuk di burn ya. Jadi hasil penjualan 50% itu masuk ke black hole address atau dead wallet untuk dilakukan burn. Lalu 40%-nya akan masuk ke NFT pool, dimana kalau kalian bisa staking NFT kalian di Jojo. Nah, itu kan poolnya harus ada tokennya dong. Nah, tokennya itu 40%-nya salah satunya dari hasil penjualan Jojo NFT. Lalu 10%-nya itu akan masuk ke developer team ya, development team wallet ya. Jadi menurut gua ini cukup masuk akal ya. Kenapa? Karena setiap project ini kan pasti timnya nggak mungkin buat tanpa ada keuntungan, bener nggak? Pasti harus ada keuntungan supaya mereka bisa membayar biaya developer, membayar biaya ini, itu, listrik, segala macam. Lalu mereka juga harus ada untung, karena namanya usaha harus ada untung. Dan menurut gue 10% itu dari hasil penjualan NFT-nya doang cukup oke. Jadi mereka ini hanya mengambil keuntungan dari hasil penjualan blind box-nya aja kayak gitu. Oke ya. Lalu di sini kalian juga bisa lihat
Ya, di sini tadi kan gue udah sebutin total token itu 1 triliun atau 1 triliun ya. 50% kan sudah di burn. Lalu 36% itu masuk ke PancakeSwap 2.0, masuk ke likuiditas. Nah, 14% itu kan dia cuma bilang kalau kalian di website itu gradually destroy. Maksudnya apa? Maksudnya adalah 14% ini itu kemungkinan besar dipegang sama dia ya. Nantinya dia akan perlahan-lahan di burn ya, dilempar ke address tergantung berapa banyak holdernya. Jadi semakin banyak holdernya maka nantinya 14% ini lama-lama akan habis masuk ke dead wallet kayak gitu. Jadi 14% itu nggak untuk dijual, namun untuk di burn kan ke dead wallet, namun harus berdasarkan berapa banyak holdernya dia. Jadi semakin banyak holdernya maka yang di burn akan semakin banyak kayak gitu. Oke ya, jadi jelas ya 14% ini kemana ya. Sisanya ya tadi udah gue jelasin semua sih ya. Untuk currency holding ini tadi udah, super burn mekanismenya udah, Jojo NFT-nya sepertinya tadi udah, cara burning NFT-nya juga udah. Tadi kan melalui apa ya, cash ya tadi ya. Iya, ini NFT burn-nya melalui cash, marketnya juga udah. Gua rasa udah semua sih ya gue jelasin tentang Jojo ini ya. Jadi semoga jelas. Nanti chartnya, websitenya dan lain-lain semua gue taruh di deskripsi. Kalian bisa langsung cek aja deskripsinya kalau kalian memang tertarik untuk investasi di Jojo ini. Apakah Jojo ini bisa untuk jangka panjang? Menurut gue bisa aja selama memang holder lain juga melakukan hal yang sama, yaitu membeli NFT untuk dilakukan staking, lalu token-tokennya hanya disimpan di walletnya aja. Jadi berdasarkan bergantung terhadap berapa banyak transaksi yang terjadi, seperti Moonfarm kayak gitu. Sorry, SafeMoon, bukan Moonfarm ya, SafeMoon, sorry. Dia juga sama kayak Yoshi, jadi ya kalau Yoshi oke, Yoshi berhasil, jadi kemungkinan besar Jojo juga bisa berhasil kayak Yoshi, ya mengikuti jejak pendahulunya kayak gitu. Oke, sampai sini aja videonya. Semoga penjelasan tentang Jojo Fun Metaverse ini bisa membantu kalian. Semoga kalian paham ya. Kita ketemu lagi di next video. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di subscribe, di share. Kalau kalian ada pertanyaan atau request, tuliskan di komentar aja ya. Oke, sampai ketemu di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye bye.